Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, pada di video kali ini ya, gua akan reaction mengenai Loki second mid season yang episodenya akan tayang besok nih, hari Jumat nih. Dan sekarang karena kita udah akan mendapatkan petunjuk di Loki episode kelima dan episode ke-6 nanti sebagai ending dari season kedua, maka dari itu kita akan reaction dan juga sekaligus kita akan breakdown detail apa aja yang kita temukan dalam Loki season kedua untuk mid trailernya apa ya, karena ini udah masuk ke pertengahan season nih. So aku mau tahu bagaimana nasib fitur time leap, bagaimana bisa time loop itu meledak dan membuat Loki itu akan mengalami time sleeping lagi nih, karena kemarin itu langsung ke endingnya begitu cliffhanger dan jadi gua belum tahu bagaimana kelanjutannya. So langsung aja kita reaction dan juga breakdown detail apa aja yang kita temukan dalam Loki mid season trailer ini, dan sekaligus kita bikin teori liar aja ya. Oke, langsung sikat cuy. Loki, how much do you know? Okay. Not much, but I'm a fast learner and I'm a god. Well, let's start at the beginning. Oh. Oke. All of existence is Wah, ini masalah Mobius, iya. Oh. the TVA is gone. I think you mean ATV and no. ATV, iya. Dia penjual motor jet ski ya, iya. Help us fix it. Oh, it's a party. Oh, If you're too late, time looping ya. you will be lost to time forever. Oh iya, looping gitu. Will lose all of his skin. Here we go. Listen to me carefully. Hit the Okay. green button. It can be a little sticky. Oh iya, looping dia jadi. 2 episode. Don't overthink it. Wah. So it's now Anjir. or never. There's something you have to see. Anjir. Okay, we're getting desperate. I lost it. One time, I held the whole of New York City hostage. Oh, ini episode 2 kalau nggak salah ya. Yang X5 diinterogasi itu. Oke. Ini gue sedikit mendapatkan gambarannya ya. Jadi ini Loki ini akan mengalami time sleeping, di mana ketika time loop itu udah meledak, penyakit time sleepingnya udah dialami dari episode pertama, ini akan kembali lagi. Dan ya di mid season ini kita akan digambarkan masa lalu si Mobius yang dimana dia itu ternyata dia itu adalah penjual dari motor jet ski ATV. Aduh, gile. Makanya aku mau tahu bagaimana masalahnya dia dan bagaimana Loki ini akan menggerakkan time sleeping sesuka hatinya, karena kalau kita lihat dalam episode pertama, time sleeping yang ia alami ini masih kurang sempurna, bahkan itu masih belum bisa mengendalikannya. Tapi kenyataannya di episode kelima sampai episode ke-6 ini kelihatannya dia bisa mengendalikan time sleeping, dan juga dia akan memperbaiki kejadian yang ada ketika Victor Timely ini menjadi spaghetti, Pak. Dan semua benda-benda yang ada di markas TVA ini menjadi spaghetti itu dikarenakan karena efek dari ledakan time loop ini membuat semua benda-benda dan semua orang-orang yang ada di markas TVA semuanya akan menjadi spaghetti, Pak. Seperti itu. Jadi wow, jadi ini adalah momen spaghettization yang dimana kalau di MCU itu udah berkali-kali kita lihat ya. Yang pertama kita lihat dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness ketika Reed Richards ini dijadikan spaghetti oleh si Ibu Wanda Maximoff ya, alias our mommy. Dan ini juga kita lihat dalam Ant-Man and the Wasp Quantumania ketika si Ant-Man ini dalam variannya udah menjadi gede, dia juga menjadi spaghetti ketika dia berusaha mengalami badai probabilitas ketika dia akan mencuri mesin multi engine core dari Kang the Conqueror, Pak. Seperti itu. Makanya kalau udah konsep spaghettization ini dengan tema multiverse ini udah gak jauh-jauh banget dari versinya Kang the Conqueror ya, seperti itu. Maka itu gua mau lihat lagi bagaimana hasil trailernya, Pak, karena ini kok seru banget ya, gila sih. Loki, how much do you know? Hah? I don't know much, but I'm a fast learner and I'm a god. Oh my god, asik. At the beginning. Here we go. Oke. All of existence Oh. danger. The TVA is gone. I think you mean ATV and no. We got in 2 of them last week. Asik. To help us fix it. Oh, it's a party.
Oke. If you're too late, you will be lost to time forever. Oh. And Mobius will lose all of his skin. Gini ya. Listen to me carefully. Hit the green button. It can be a little sticky. Oh. Oh, anjir. Everything can. Oh, time looping literally ya. Memperbaiki kejadian yang ada. Oke. Or never. There's something you have to see. Anjir. You are getting desperate. Ini pas roastingnya Mobius nih. One time, they held the whole of New York City hostage with an alien army. It happens. Aduh, oke. Jadi ini masih ada beberapa recap dari episode sebelumnya ya. Oke, siap. Jadi episode 5 dan juga episode ke-6 akan mereveal banyak banget rahasia. Wow. Sekarang kita waktunya breakdown detail apa aja yang kita temukan dan petunjuk mengenai episode ke-5 dan juga episode ke-6 dari Loki season kedua ini. Oke. Ingat, tapi ini hanya sekedar teori dan juga hanya sekedar berbagai macam detail yang gua temukan aja ya. Jadi kita literally hanya bersenang-senang dan ya maybe kita bisa berteori mengenai bagaimana jalan ceritanya, bagaimana time looping dan time sleeping yang akan dialami oleh Loki ini Pak, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, gua mau memberikan sebuah informasi bahwa kita akan mengadakan nonton bareng untuk film The Marvels yang akan siap tayang pada bulan November tahun 2023, dan gua Mario Angelo akan kolaborasi bersama dengan komunitas Marvel Indonesia dan juga ada Kramax, Breakdown Channel Universe alias BCU, Marvel Universe Indonesia dari Balikpapan, dan juga ada Aret Nonton. Dan kolaborasi ini kita akan adakan di berbagai macam kota yang ada di Indonesia seperti Bandung, Manado, Balikpapan, Surabaya, Medan, Makassar, dan juga Jabodetabek. Nah, khususnya untuk di Surabaya, gua juga akan hadir ke sana untuk kalian di hari Rabu tanggal 8 November tahun 2023 di Cinema XX1 Tunjungan Plaza 5 Kota Surabaya. Langsung aja kalian registrasi di 081-217-455643 atas nama Bro Gilang. Oke, langsung aja kalian hubungi untuk kalian yang berada di Kota Surabaya, dan juga ada berbagai macam kota-kota yang udah gua tampilkan di video ini ya. Silahkan kalian lakukan registrasi dan kami tunggu kalian Anda di nobar film The Marvel bersama dengan komunitas nih. By the way, lebih enak dong kalau kita nobar bareng komunitas. So, langsung aja kalian join, langsung kalian daftar sekarang juga. Oke, kami tunggu kalian Anda untuk nobar The Marvels. Oke, kita mulai dari si Loki ini ya, dimana dia tuh udah tiba di dalam markas TVA, dan kalau kita bisa lihat ya di sekelilingnya itu mereka tuh mengalami momen spaghetti session nih ya, dimana meja banyak udah jadi spaghetti, bahkan orang-orangnya mungkin yang udah menjadi spaghetti ya, karena kalau kita ingat dalam markas ini ya, dimana markas ini penuh dengan banyak banget karyawan TVA Pak, jadi kita bisa bilang kayak mereka juga mengalami spaghetti session nih ya, seperti itu, karena saking gedenya radiasi time loop yang udah meledak, maka semua yang ada di dalam markas TVA juga kena dampaknya Pak, seperti itu. Dan ini kayak Loki ini ketika dia udah ngecek markas belakang ya, di saat di belakang ini kita bisa lihat monitor ini juga makin lama juga akan menjadi spaghetti Pak, kan kalau kalian lihat dalam bentuk-bentuk samping kanan kirinya Pak ya, mereka juga mengalami spaghetti session seperti itu sih. Oke, next. Loki, how much do you know? Nah, ini nih. Ini kan kalau kita lihat dalam scene ini di episode keempat kan gak ada ya. Si Obi mengatakan, "Loki, kamu tahu dari mana?" Nah, ini Loki juga jawab gini, Pak. Let's assume I don't know much, but I'm a fast Nah, learner, ini. and I'm a god. Nah, but I'm fast learner and I'm a god. Nah, kata-kata ini udah mereferensikan kepada Loki yang udah mengalami time looping. Jadi ketika dia itu udah terkena radiasi time loop dan dia mengalami time looping, dia itu udah mempelajari segala probabilitas yang ia pelajari sebelumnya. Jadi ketika dia itu udah gagal lagi kan, perlahan dia udah tahu bagaimana
bisa memperbaiki time loop yang ada di luar markas TVA. Jadi dia mengatakan I'm a fast learner and I'm a god. Nah, jadi kata-kata I'm a god kan sebenarnya adalah ego dia karena itu adalah seorang dewa, dan kata-kata fast learner dia belajar semua yang ia alami ketika dia mengalami time looping dan juga time sleeping. Seperti itu Pak ya. Makanya si Obi ini kaget, loh bagaimana lo tahu? Nah, gitu seperti itu Pak ya. Dan kayaknya ya di sini yang mengalami time looping dan time sleeping itu cuma Loki. Mobius, Obi, Casey dan juga Victor Timely ini bahkan mereka tuh gak mengalami hal tersebut Pak. Seperti itu mungkin ya. Jadi ya mereka juga kaget, loh kok Loki bisa tahu? Bagaimana dia bisa tahu? Karena yang punya informasi seperti itu hanya si Obi dan juga Victor Timely doang. Karena mereka lah yang tahu bagaimana seluk-beluk TVA dan juga bagaimana cara kerja timeline ini bekerja seperti itu ya. Oke. Let's start at the beginning. Nah ini scene apa ya? Ini kayak di episode kelima ya, yang bisa dibilang ya si Loki ngomong here we go. Jadi kayaknya Victor Timely kan, ini kan Victor Timely gak ada di sini ya. Jadi kayaknya Loki ini mengalami time looping, di mana Victor Timely ini mencoba kembali untuk perbaiki time loop di luar markas TVA seperti itu. Jadi kayaknya si Loki ini akan mengarahkan Victor Timely untuk bergerak secepatnya agar supaya radiasi itu nggak mengenai dirinya, seperti halnya pada episode keempat kemarin Pak ya. Oke. Oh, oke, kita bisa lihat Sylvie ini dia dengerin musik ya, tapi kita nggak tahu ini berada di mana. Apakah jangan-jangan ini adalah branch timeline? Karena kalau dari yang gua lihat ya, dia tuh lagi bersantai di sebuah ruangan yang atap beranda, tapi kayaknya ini bukan TVA ya kayaknya, melainkan ini kayak di sebuah di branch timeline yang udah ia hidupi di tahun 1980-an di Oklahoma kalau nggak salah ya. Karena dari yang gua lihat ini ada pemutar kaset jadul tahun 80-an ya. Sama dari kursinya aja itu, dan juga lantai-lantainya, dan juga kalau grading kameranya ini seperti kayak berada di era tahun 80-an ya. Literally itu adalah branch timeline yang udah ya tempati Pak, seperti pada episode pertama kemarin. Oke. Nah ini gua belum tahu ini Casey ini kenapa ya? Karena yang dari gua tahu ya, Casey kan adalah seorang petugas TVA yang sangat handal. Bahkan dia kan adalah orang yang hafal banget bagaimana buku panduan TVA itu isinya apa aja. Dan dia juga adalah fans berat dari Obi. Nah, di sini kan Casey, kita lihat ya, Casey ini seperti kayak berada di dalam sebuah penjara yang dimana baju juga baju-baju utama penjara Pak. Apakah jangan-jangan ini adalah variannya si Casey ya? Atau jangan-jangan Casey yang kita tahu di Loki series, nah sebelum dia diculik oleh Humans dan juga dia dijaga sebagai pasukan TVA, dia ini ternyata adalah narapidana. Ini yang banget kepada semua kehidupan varian yang ada pada TVA. Dimana kalau kita tahu Mobius dulunya dia itu adalah seorang penjual motor ATV. Nah sedangkan Casey dulunya dia adalah mantan narapidana. Karena kita bisa melihat dalam backgroundnya, literally ini adalah penjara banget Pak. Dan baju yang Casey kenakan ini adalah model baju penjara tahanan. Literally dia tahanan Pak, seperti itu. Waduh, nih kayak mulai asik nih. Oke, ini nih kita bisa melihat semua udah menjadi spaghetti dan hanya tersisa monitornya aja. Dan yang mengatakan thank you for your service. Wow, jadi kayaknya Miss Minutes ya yang kita tahu di dalam dari season pertama kita udah mengira bahwa AI ini adalah AI yang baik. Ternyata perlahan-lahan makin kesini udah mulai memperlihatkan bahwa dia adalah AI yang sangat gila banget Pak. Gue masih ingat ketika season 2 kemarin, gimana ketika si Miss Minutes itu melihat General Dogs dan semua para pasukan itu kegencet menjadi spaghetti atau menjadi daging-daging yang terkoyak ya, yang nggak mungkin diperlihatkan di sense ini. Kita bisa melihat ekspresinya dia dan juga sound effect ketika General Dogs ini akan terbunuh. Itu literally oh my god, sadis banget di AI lah Pak. Jadi gua ingin kepada Ultron yang bisa dibilang dia juga psikopat, tapi dia nggak psikopat si Miss ini Pak. Aduh, jadi makin brutal nih. Oke. Jadi villainnya sebenarnya dalam Loki season kedua ini adalah si Miss Pak. Sadis anjir. Nah ini dia mengalami time sleeping lagi ketika semua mengalami spaghetti ya. Oke.
Oh, langsung dia tebus ke markasnya si Mobius. Oke, di mana kita bisa beli sini ada toko Piranha Power Sports. Nah, kata piranha ini adalah mengarah kepada ikan piranha yang hidup di dalam lautan, yang bisa bilang itu adalah pemakan daging. Tapi sebenarnya kalau kita ukur secara teori ya, ikan piranha ini kan sebenarnya bukan ikan yang langsung memakan daging mayat, enggak seperti kayak di film-film di mana dia langsung makan gerombolan, enggak sih. Jadi ikan piranha itu kalau dia makan tuh enggak sebrutal itu. Dia tuh hanya memakan semua bangkai-bangkai manusia aja. Is gone. I think you mean ATV. Oh, oke. Jadi si Loki memberitahu ke si Mobius sebelum dia akan diculik oleh si Yuriman, dia mengatakan TVA is gone. Tapi Mobius ngomong I think you mean ATV. Oh. Jadi si Mobius ngira nih Loki ini mau beli si ATV-nya dia, padahal Loki itu mau memberitahu ya sebelum Mobius akan diculik oleh si Yuriman. Oke. And no, we got in 2 of them last week. Kita nggak punya stoknya. Ini Loki akan menjadi tahanan TVA kembali seperti pada season pertama, dimana kemungkinan ketika dia udah mengalami time looping, kemungkinan dia akan kembali ke scene awal Loki season pertama, dimana dia akan ditangkap oleh Hunter B-15 dan semua para pasukannya untuk dibawa kepada markas TVA. Jadi kemungkinan kejadian yang udah ia alami sejak season pertama akan terulang kembali. Bisa jadi kita akan melihat adegan yang sama ketika si Sylvie menjadi tahanan dan dia juga akan dikejar-kejar oleh para pasukan TVA sampai ke momen ketika Yuriman akan dibunuh oleh Sylvie. Dan gua punya teori bagaimana jika kalau Loki berhasil menggagalkan rencana Sylvie untuk membunuh Yuriman. Karena seperti kita tahu ketika time looping dan time sleeping dan juga time loop ini akan mulai bekerja secara nggak normal, itu dikarenakan kematian Yuriman. Jadi kemungkinan Loki akan membatalkan kejadian Sylvie ketika dia akan membunuh Yuriman. Karena dari situlah semuanya berasal, Pak. Seperti penguasa yang mati, ya udah semua waktu timeline dan burst timeline dan secret timeline yang kita tahu semuanya nyatu. Itu dia, Pak. Makanya kemungkinan di episode kelima mungkin ya, atau enggak di episode ke-6 ya, itu akan terjadi ya, seperti itu sih. Everyone to help us fix it. Oh, it's a party. Ini nih, ini gua lihat ingat ini kan scene yang ketika si aksesnya template tuh nggak bisa diakses ya oleh semua para karyawan TVA. Nah, ini membuat callback kepada scene adegan di Jurassic Park ketika si Samuel L. Jackson sebagai ilmuwan di sana ya, dia tuh mau ngehack komputernya si Nedry sebagai IT programmernya, dan ketika dia mau mengakses ternyata komputer itu mengatakan dengan hal yang sama, Pak. Itu kan scene Jurassic Park banget sih, Pak. Jadi ya mungkin mereka terinspirasi dari situ sih. Lost your time forever. Oke. And Mobius will lose all of his skin. Mobius akan kehilangan semua kulitnya. Ya bagus. Here we go. Listen to me carefully. Hit the green button. It can be a little sticky. Oh, ini siapa itu? Victor Timely. Sticky. Iya, Victor Timely nih ya. Karena di sini gak ada si Victor, Pak. Tuh, Mobius ada, Hunter B-15 ada, Sylvie ada, Casey ada, si ini ada. Berarti fix itu adalah Victor Timely yang keluar ke sana, karena dia yang tahu ya bagaimana volume temporal loop ini bekerja seperti apa, dan dia takutnya temporal loop ini akan menjadi semakin parah. Sticky. Oke. Wow. Don't overthink it. Wajay. Ini Ravonna Renslayer. Nah, akhirnya dia sampai ke dimensi The Void setelah dia udah diprune oleh X5. Dan kalau yang dari gua lihat ya, sepertinya si siapa namanya Ravonna ini kemungkinan dia akan mencari aliansi, seperti yang kita udah breakdown di episode kemarin yang kita udah pernah mengatakan bahwa si Ravonna kemungkinan dia akan mencari aliansi. Nah, kemungkinan yang akan dia rekrut ini adalah semua varian-varian dari Loki, yang seperti ada Kid Loki, ada Loki versi kulit hitam, bahkan ada Presiden Loki dan juga para pengikutnya. Jadi kemungkinan si Sylvie ini akan merekrut mereka semua dan akan menjadi bantuan Sylvie untuk kembali ke TVA agar dia bisa mengambil alih TVA kembali sebelum dia akan dilahap oleh layar di sini, Pak. Seperti itu ya. Wow, mungkin ya, karena yang gua tahu kan Ravonna kan adalah orang yang licik ya. Bahkan di episode yang kemarin aja ketika dia mau memprovokasi Jenderal Dox dan semua para pasukannya, si Dox malah nggak mau, karena yang dia tahu TVA itu adalah dipimpin oleh si Timekeepers ini, 3 Timekeepers ini yang dikendalikan oleh si Yuriman.
Seperti itu ya. Maka dari itu karena si Dogs udah sangat loyal banget terhadap TVA, maka dia tuh nggak mau ada orang-orang yang berusaha untuk mengambil alih TVA. Seperti itu Pak. Karena yang dia yakini ya pemimpin gua adalah Yuri Mens, orang yang menciptakan ini semua Pak, gitu. Jadi kayaknya Ravonna mungkin bakal cari aliansi ya di The Void ya, seperti itu sih. So it's now? Wow. Nah ini ketika Loki dan Sylvie berada di sini, kita bisa melihat ada berbagai macam spaghetti yang ngawang di sini ya. Jadi kayaknya sih Loki dan Sylvie karena kekuatan mereka udah aktif kembali. Jadi ketika mereka di situ semua udah bergerak secara slow motion. Jadi kayak Loki akan mereveal kekuatan baru di mana dia bisa melakukan slow motion semua pergerakan yang ada di sekitarnya. Jadi kayaknya kekuatan rahasia yang ada dalam diri Loki kemungkinan akan di-reveal juga di dalam episode 5 bahkan ke episode ke-6 nanti Pak. Seperti itu ya. Nah ini scene ketika Loki jalan ke sini. Ini kayak berada di luar markas TVA ya, yang dimana Loki tuh nggak pakai baju astronotnya. Ini gua nggak tahu nih, ini maksudnya gimana Pak? Gila, ini kan ada di luar markas TVA, ya kan? Tapi kenapa dia nggak pakai baju astronot ya? Karena kalau yang dari gua lihat tubuhnya baik-baik aja. Harusnya kalau dia nggak pakai ya dia bakal menjadi spaghetti pas seperti yang dialami oleh Victor Timely. Tapi bedanya kalau Victor Timely kemarin dia karena radiasinya udah semakin tinggi, meskipun dia pakai baju astronot ya dia tetap kena. Tapi di sini gua nggak tahu ini maksudnya apa Pak. Waduh, ini sangat misteri banget sih. There's something you have to see. Ini Casey sama si Mobius yang masih pakai baju asal mereka ya. Oke. Jadi ini kemungkinan mereka ini baru diculik oleh para pasukan TVA atau langsung dari Yuri Mens sendiri. Jadi ini ada Mobius yang masih pakai baju salesnya, terus Casey yang masih pakai baju tahanan penjaranya, dan juga Obi yang dimana gue yakin Obi juga adalah varian. Karena mungkin ya Obi itu adalah karyawan pertama yang direkrut oleh Yuri Mens untuk menulis semua panduan dari Book of TVA. Mungkin seperti itu ya. Karena dari yang gue lihat si Obi ini masih belum serapi yang sekarang. Dia masih kayak pakai baju-baju yang casual aja, seperti itu Pak. Jadi kayaknya semua akan di-reveal di episode 5 bahkan ke episode ke-6 Pak. Kalau dari yang gue lihat ya. Jadi Loki juga akan mengalami time looping lagi ya, dimana semua orang-orang di sini mereka tuh bingung loh, kok Loki tiba-tiba muncul ke sini. Nah gitu, jadi mereka ini masih belum tahu apa-apa mengenai TVA karena ya literally mereka baru diculik Pak, seperti itu ya. Wah ini serius ini gua makin penasaran banget bagaimana Loki season kedua mau menuju ke ending nih bakal seperti apa nih. Dan karena Kevin Feige udah mengkonfirmasi kalau ending dari Loki season kedua ini tidak akan cliffhanger seperti pada Loki season pertama. Jadi kita akan diberikan ending yang bagus, entah itu bad ending, entah itu good ending, atau endingnya bisa bilang akan membuat kita melongo tapi akan menuju ke bener-bener ending. Gua nggak tahu Pak. Jadi ya kita lihat aja bagaimana seperti apa hasilnya, dan apakah ini akan berlanjut kepada scene ketiga atau justru ini akan selesai di sini. Karena kan kalau dari yang gua lihat ya konfliknya TVA kan udah sampai ke sini aja. Jadi kemungkinan bakal bener-bener ending di scene kedua. Karena rumor-rumor yang mengatakan bahwa ada banyak fans yang melumorkan bahwa Loki ini akan berlanjut kepada scene ketiga. Nah, aduh, ini gua nggak tahu nih kalau misalkan ini lanjut, ini bawa konflik apa lagi ke depannya? Apakah akan bawa ke mau menuju ke Avengers Kang Dynasty kah, atau Avengers Secret Wars kah? Karena sebenarnya ya untuk film-film yang bertemakan multiverse itu udah banyak banget direncanakan oleh Marvel Studios. Selain Loki scene kedua, ada Deadpool 3, ada apa lagi tuh yang akan merencanakan tema multiverse. Pokoknya banyak banget yang akan merencanakan tema multiverse. The Marvels juga katanya, The Marvels ini juga akan menghadirkan tema multiverse karena berkaitan dengan konsep incursion yang udah dialami oleh Miss Marvel kemarin ya. Jadi kemungkinan itu bakal dilanjutkan lagi sih mungkin ya. Jadi kita lihat aja bagaimana konsep yang akan mereka bawa ke sini. Tapi for all menurut gua
episode 5, episode ke-6 gua tunggu banget besok, Pak. Gua tunggu banget besok, oke? Jadi kita akan tunggu bagaimana hasilnya, time loopingnya bagaimana time sleepingnya, dan juga bagaimana semua kehidupan Mobius Casey ini seperti apa. Dan juga gua penasaran Obi ini dulunya apa. Obi ini dulu sebelum dia bergabung ke TVA, dia itu apa, Pak? Apakah dia adalah temannya si Yuri Miss maybe, atau justru bagaimana? Well, kita kurang tahu, Pak. Jadi nanti kita akan lihat aja pada final episodenya. So buat gua layak tunggu sih buat series yang satu ini. Wow, gila. Oke, itu aja mengenai reaction dan juga breakdown detail live ya, apa aja yang kita temukan dalam Loki season kedua ini. Jujur gue sangat excited banget dan gue menunggu-nunggu bagaimana hasilnya, Pak ya. Nah, sekarang giliran kalian deh. Kalau kalian memiliki teori ataupun kalian memiliki detail yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!